Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Berto di program Dialis DM Pagi bersama narasumber kita Bapak Ustadz Topan Muhammad Saleh, hanya di TV DM Streaming, TV Pendidikan dan Dakwah yang dipancarluaskan langsung dari kawasan Kebun Kopi, tepatnya lantai 4 Gedung Yayasan Darul Mutakin. Sahabat DM dimanapun berada, alhamdulillah di pagi hari ini tepatnya tanggal 25 Muharram 1443 Hijriah yang bertepatan tanggal 3 September 2021, kita masih diberikan kesehatan lengkap dengan berbagai kenikmatannya. Maka ini salah satu kenikmatan yang harus kita syukuri di pagi hari ini, tentunya sebelum kita melaksanakan aktivitas yang berikutnya, yang walaupun kita sudah penuh rencana, kita awali di pagi hari ini dengan menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan pagi hari ini narasumber kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu sedikit amal masuk surga. Ya, tentunya narasumber kita apa yang disampaikan akan menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Dan seperti biasa dalam kesempatan ini kami selalu mengajak sahabat DM untuk bisa bergabung, bertanya di seputar tema ataupun di luar tema. Yang menyimak melalui radio DM Streaming bisa melalui WhatsApp-nya di 0821 20204245. Dan yang menonton di TV DM Streaming di Facebook, silakan untuk menuliskan di kolom komentarnya. Baik, kita akan segera menghubungi narasumber kita, Bapak Ustadz Topan Muhammad Saleh. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Mas sehat Mas? Alhamdulillah Pak Ustadz sehat. Baik, ke pemirsa TV DM dimanapun berada, marilah kita sama-sama menyimak tausiah singkatnya dari narasumber kita. Namun sebelumnya narasumber kita akan mengawali dengan doa. Insya Allah Mas Broto 1 jam ke depan akan mendampingi narasumber kita Bapak Ustadz Topan Muhammad Saleh. Baik Pak Ustadz, dipersilakan untuk mengawali dengan doa terlebih dahulu Pak Ustadz. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang memberikan kita kesehatan, kesempatan, waktu, usia, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa bertemu, bertatap muka, yang insya Allah mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, menguatkan dalam kesabaran. Sahabat TV DM yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali pertemuan kita dengan tentu kita berdoa untuk diri kita, untuk orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, saudara-saudari kita, sanak famili kita, kaum muslimin wal muslimat, agar senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi segala aktivitasnya sepanjang hayat, dan tentu diberikan keistiqomahan dalam beribadah. Yang sakit disembuhkan, yang sehat dikuatkan, dilancarkan, dimudahkan segala apa yang menjadi tujuan untuk beramal soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Ghafur, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Alim, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah ya Razzaq. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Syafi'. Allahumma Rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi'. La shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyahum. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa TVDM dimanapun berada, marilah kita siap-siap untuk menyimak tausiah singkat dari narasumber kita. Di pagi hari ini narasumber kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu sedikit amal masuk surga. Bagaimana penjelasannya? Marilah kita simak penjelasan dari narasumber kita, Bapak Ustadz Topan Muhammad Saleh. Dipersilahkan untuk menyampaikan tausiah singkatnya di pagi hari ini, Pak Ustadz. Baik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Sedikit amal masuk surga. Apakah mungkin orang-orang yang sedikit amalnya bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya adalah mungkin saja. Jikalau dia beramal walaupun sedikit, namun konsisten, kontinu, berkelanjutan, atau disebut dengan beristiqomah dalam beribadah, serta juga beristiqomah untuk menjauhi segala bentuk yang dilarang, segala bentuk perbuatan zalim, dosa, kesalahan, sehingga dia akan sibuk konsisten istiqomah dalam kebaikan dan juga meninggalkan segala bentuk keburukan.
Maka oleh itu, ketika kita lihat hal terkait dengan pertanyaan tersebut, ada jawaban. Apakah seseorang itu bisa masuk surga dengan amalnya sedikit? Tentu bisa, tapi harus konsisten istiqomah melaksanakannya. Juga diimbangi dengan istiqomah menghindari perbuatan dosa. Pahalanya bertambah terus dan dosanya berkurang karena dia berupaya untuk meminimalisir perbuatan dosa. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ja'a rajulun ila Rasulullah. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ahli Najd, yaitu dari orang Najd. Ta'iru ra'si. Dan dia datang sedangkan yusma'u dawiyu sautih wala yafqahu ma yaqulu hatta dana. Dia datang terdengar gema suaranya tapi tidak memahami apa yang dikatakannya sampai dia dekat dengan beliau, maksudnya dengan Rasulullah SAW. Jadi datang seorang ahli Najd kepada Rasulullah. Suaranya terdengar gemanya, tapi nggak jelas. Sehingga suaranya itu jelas terdengar sampai dia berada dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu, fa'idha huwa yas'alu anil Islam. Ternyata, dia bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, Khamsun salawati fil yaumi walailah. Rasul menjawab, Islam itu adalah mengerjakan sholat 5 waktu sehari dan semalam. Jadi Islam disampaikan oleh Rasulullah kepada orang tersebut yaitu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Faqala, maka orang Najd itu bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada yang lain untukku? Qala, Rasul bersabda, la, tidak ada, illa an tatawwa'a, kecuali engkau akan melaksanakan sholat sunnah. Tatawu. Qala, wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan, dan engkau ketika sudah melaksanakan yang tatawu, maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu Ramadan, juga melaksanakan saum di bulan Ramadan. Maka orang itu berkata lagi, hal alayya ghairuhu, apakah ada yang lain untukku? Qala, Rasulullah bersabda, la illa an tatawwa'a, tidak, kecuali engkau akan melaksanakan saum sunnah. Qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan sabdanya, wa dzakara lahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam az-zakah, dan juga engkau menunaikan zakat. Qala, orang itu berkata lagi, hal alayya ghairuha, apakah ada yang lain selain zakat yang itu? Maka Rasulullah bersabda, qala la illa an tatawwa'a, kecuali engkau mengeluarkan yang sunnah. Qala fa'adabara rajulu wa huwa yaqulullah la azidu ala hadha wa la anqus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in shadaqa. Maka tidak lama setelah dijelaskan terkait dengan perkara-perkara tersebut, lalu lelaki itu berbalik pergi berkata, demi Allah, aku tidak akan menambahkan dan juga tidak akan mengurangi sedikit pun darinya. Rasulullah SAW lalu berkata, beruntunglah orang tersebut jika dia jujur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat TVDM yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pemaparan hadis yang disampaikan barusan atau tadi. Yang pertama, ketika ada seorang ahli najd bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan aku tentang Islam." Maka Rasulullah menjawab, Islam itu adalah sholat 5 waktu sehari dan semalam. Berarti sholat yang wajib, sholat yang fardu yang harus dijaga, istiqomah dilaksanakannya. Karena sholat itu waktunya telah ditentukan sebagaimana kita temukan dalilnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman waktunya telah ditentukan. Artinya apa? Perhatikan waktu-waktu sholat agar kita bisa melaksanakannya sesuai dengan ketentuan. Jangan pernah terlena, terlalaikan dengan aktivitas dunia dan lupa untuk melaksanakan kewajiban. Konsisten melaksanakan yang wajib, sholat yang wajib. Yang kedua, ketika orang itu bertanya lagi, ada nggak yang lain? Ada. Jika engkau ingin menambahkannya, maka tambahkan sholat atau sholat sunnah. Apa saja? Di antaranya sholat rawatib yang menyertai sholat wajib. Ada qobla, ada ba'da. Lalu Rasulullah melanjutkan, Islam itu adalah saum di bulan Ramadan. Artinya apa saum yang wajib? Laksanakan sesuai dengan ketentuan. Dan jangan pernah melanggarnya, meninggalkannya. Dan ketika orang najd itu bertanya lagi, ada nggak yang lain selain itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ada jikalau engkau ingin melaksanakan saum sunnah. Ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, dan saum sunnah yang lainnya. Lalu Rasulullah melanjutkan lagi sabdanya, dan juga menunaikan zakat. Orang itu bertanya lagi, apakah ada selain zakat yang wajib itu ya Rasulullah? Ada, silahkan yang sunnah. Infak, sedekah, wakaf, dan yang lainnya. Lalu orang itu setelah mendapatkan beberapa penjelasan dari Rasulullah terkait dengan sholat, saum, dan zakat, lalu berpaling, meninggalkan Rasulullah, lalu berkata sambil berpaling, demi Allah, saya tidak akan menambahkan dan tidak akan mengurangi perkara. Artinya apa? Jikalau seseorang melaksanakan yang wajib saja, maka kalimat terakhir dari hadis tersebut yang disampaikan Rasulullah SAW, aflaha in sodaqoh. Sungguh beruntung jika orang itu benar-benar jujur dengan perkataannya. Berarti kalau dia konsisten melaksanakan yang wajib saja, itu bisa membantunya masuk ke dalam surga. Tapi dengan catatan, berupaya sekuat tenaga, menghindari segala perbuatan dosa, kesalahan, dan juga menghindari segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsisten beribadah, diawali dengan yang wajib, insya Allah menjadi penuntun jalan agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang diridhai adalah orang yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka laksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Bukankah Allah mengingatkan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Sahabat TVDM yang sama-sama mengharapkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh itu ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna A'rabiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui, Arab gunung, Arab pedesaan. Kalau di Arab itu desanya pegunungan, jadi disebut dengan Arab Badui, Arab gunung. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia berkata, "Dallani ala amalin." Tunjukkan aku kepada sebuah amal, idza amiltuhu, ketika aku melaksanakannya, dakhaltul jannah, akan menjadikanku masuk ke dalam surga. Qala, maka Rasulullah bersabda, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an.
beribadahlah kepada Allah dan jangan pernah syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi jangan syirik. Yang pertama. Wa tuqimus shalah, dan dirikanlah shalah al-maktubah. Salat yang telah ditentukan. Jadi engkau mengerjakan salat wajib yang telah ditentukan. Wa tu'addiyaz zakah al-mafruḍah, dan menunaikan zakat yang wajib, fardunya. Wa tasumu Ramadan, dan saum wajib di bulan Ramadan. Qala walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hada. Maka dia bersumpah, orang Arab Badui itu bersumpah, saya tidak akan menambahkan selain dari itu. Falamma walla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang itu berpaling, orang Badui itu berpaling untuk pulang ke tempatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarahu ayyanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza." Ketika orang itu berbalik pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang melihat seseorang dari ahli surga, maka lihatlah orang ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi jelas, upaya seseorang untuk menetapi, menunaikan, menghidupkan, melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah menjadi sebuah jalan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana orang-orang yang terbiasa melaksanakan yang wajib ditambah dengan yang sunnah? Tentu orang tersebut mendapatkan kelebihan pahala tambahan dari ibadah. Yang wajib dilaksanakan, yang sunnat juga dilaksanakan. Sehingga orang yang berupaya untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah ditambah dengan ibadah yang sunnah akan mendapatkan prioritas tentunya dibanding dengan orang yang melaksanakan yang wajib-wajib saja. Sahabat TVDM yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hal yang perlu kita perhatikan dari pembahasan kali ini adalah berupaya konsisten untuk melaksanakan yang wajib, menghindari semua larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terus berupaya untuk menghapuskan kesalahan dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah menjadi jalan penuntun untuk masuk surga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu rupanya tausiah kita. Baru satu poin ya, bagaimana caranya agar masuk surga dengan amalan. Baik, alhamdulillah pemirsa TVDM dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak tausiah singkat dari narasumber kita Bapak Ustadz Topan Muhammad Saleh, yaitu sedikit amal masuk surga. Kesempatan untuk sahabat BDM dimanapun berada, kami undang kembali yang akan bertanya di seputar tema ataupun di luar tema yang menonton di TVDM streaming di Facebook. Silahkan untuk menuliskan di kolom komentarnya, dan yang menyimak melalui radio DM streaming, silahkan untuk melalui WhatsApp-nya di 082120204245. Baik Pak Ustadz, kita ke sesi pertanyaan. Pak Ustadz, ini ada yang bertanya yang menyimak melalui radio DM streaming. Ya. Berkaitan dengan tema Pak Ustadz nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya amal tergantung pada niat. Nah, pertanyaannya, bagaimana Pak Ustadz untuk menjaga niat supaya ketika melaksanakan ibadah dari awal sampai akhir bisa khusyuk, Pak Ustadz? Ya, tentunya beribadah itu yang pertama harus sesuai dengan tuntunan. Quran Surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika engkau cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah bagaimana beribadah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan juga menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Jadi jelas, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang beribadah menurut atau bersesuaian dengan perintah Allah dan juga mengikuti tata caranya sesuai dengan contoh Rasulullah. Maka Allah berikan reward. Apa rewardnya, balasannya? Yang pertama, diampuni kesalahan. Sudah diampuni, ditambahkan kebaikan-kebaikannya. Dan Allah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi supaya kita berupaya untuk menghadirkan kekhusyuan dalam beribadah harus sesuai tuntunan. Lalu yang kedua, menjaga semangat ibadah. Caranya bagaimana? Menambah ilmu. Sehingga orang yang menuntut ilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengingatkan kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berupaya menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Maksudnya apa? Dengan ilmunya, dia akan tahu mana tuntunan ibadah itu, perintahnya, seperti apa kaifiyah pelaksanaannya sesuai dengan contoh Rasulullah. Maka keduanya tentu akan didapatkan dengan ilmu. Yang ketiga, berupaya untuk menjaga kesabaran. Jadi sabar itu banyak, bukan hanya sabar terkait dengan menjalani ujian kehidupan, ekonomi, dan yang lainnya. Tapi sabar dalam beribadah tentu sangat penting. Sehingga contoh dalam sholat. Kalau tidak sabar, baru takbiratul ihram, sudah ingin ruku. Baru ruku, sudah ingin bangkit, beritidal. Baru beritidal, sudah ingin sujud. Dan seterusnya, ingin cepat-cepat selesai. Laksanakan sholat sesuai dengan ketentuannya, tumaninah, tartib. Maka kesabaran tentu harus ada dalam ibadah yang kita lakukan. Saum harus sabar, menahan lapar dan dahaga sesuai dengan ketentuan. Jadi, yang pertama adalah ikuti tuntunannya. Yang kedua, raih ilmunya. Yang ketiga adalah laksanakan dengan kesabaran. Fadkurullah azkurukum. Maka fadkuruni, Allah mengingatkan, ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah, jangan pernah kufur. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sabar. Jadi jelas, dalam beribadah itu harus sabar. Sehingga menjaga ketulusannya dari awal sampai ke penghujungnya adalah dengan 3 poin tersebut. Insya Allah, mudah-mudahan bisa diupayakan hadir dalam kehidupan sehingga membantu kekhusyuan dalam beribadah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik, pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Samsul ya, yang berkaitan dengan bertetangga Pak Ustadz nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau bertanya berkaitan dengan tetangga. Kebetulan saya diundang pengajian di rumah Bu RT. Isi pengajiannya marhabaan. Datang gimana, nggak datang nggak enak, dekat rumah. Akhirnya saya datang hanya menghormati undangan aja, tidak mengikuti marhabaan. Ya duduk saja. Orang lain pada berdiri itu gimana Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa ya, karena memang marhabaan dengan ritual. Biasanya gimana Mas, dikurilingkeun ya? Iya. Ya.
dicukur satu persatu oleh yang hadir di sana, didoakan, itu memang tidak didapatkan tuntunannya seperti itu. Kalaupun akan bertasyakur, silakan. Tasyakur binikmah itu luar biasa ya. Ada kebaikan di dalamnya. Namun laksanakan sesuai dengan tuntunan. Jadi tidak ada ritual khusus terkait dengan kelahiran bayi. Kecuali jika ada contohnya. Apa itu? Yang pertama adalah berakikah. Kullu gulam, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Maka menyembelihlah di hari ke-7, Yaumasabi, wayusama, wayuhlak, wayusama. Jadi kullu gulam rohinatun bi akikotih, tergadai dengan akikotih, dengan akikahnya. Maka sembelihlah Yaumasabi, hari ke-7 dari kelahirannya. Wayuhlak, wayusama, dihabiskan, rambutnya dibotakin dan diberi nama yang terbaik. Kalau belum ada rizkinya untuk berakikah, ya dibotak saja, dihabiskan rambutnya, diberikan nama yang terbaik. Itu contoh terkait dengan kelahiran seorang bayi. Adapun ritual-ritual tertentu nggak ada ya. Kalaupun akan tasyakur, mengundang saudara, mengundang tetangga, ya silakan saja. Tapi harus sesuai dengan tuntunan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita undang kembali untuk sahabat DM yang akan bergabung di pagi hari ini. Silahkan, kesempatan masih ada kurang lebih 25 menit ke depan. Baik, sebelum kita melanjutkan pertanyaan yang berikutnya, kita salam-salam silaturahim terlebih dahulu. Di antaranya ada Bude ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari kawasan Buah Batu hadir. Selanjutnya dari Seroja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sasak Batu Cicahum. Siap menyimak matur nuhun. Baik, selanjutnya dari Ibu Erlina Umbarawati, alhamdulillah nyimak dari kawasan Citerep Cimahi, Pak Ustadz, matur nuhun. Selanjutnya dari Saidah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari kawasan Subang, matur nuhun. Selanjutnya dari Adek Halimah, alhamdulillah nyimak, terima kasih. Baik, selanjutnya dari Ibu Ai Fatimah, alhamdulillah menyimak dari kawasan Cibaduyut. Dan ada juga dari Tita Sahara sedang menyimak juga. Tidak ketinggalan kasepuhan kita Bapak Haji Bambang Santoso dari kawasan Arsat juga sedang menyimak. Ada juga dari Ibu Elis Juwaria, bismillah, dari kawasan Tanjung Sari hadir Pak Ustadz, atur nuhun. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya juga dari Ima Justri, bismillah, dari kawasan Sukajadi. Alhamdulillah, dari Siti Komariah juga, bismillah, Pak Ustadz, Bukokom Raja Wali. Ada juga dari Ibu Aja Suminar, dari kawasan Cikarang, Pak Ustadz nih. Selanjutnya dari Fauzia Romlah, alhamdulillah, menyimak di Alis DM pagi, atur nuhun. Ada juga dari Ibu Nani Maryani, bismillah, menyimak atur nuhun. Selanjutnya dari Ibu Siti Fatimah dari Cibatu Garut, Pak Ustadz. Cibatu. Baik, ada juga dari Ibu Nung Gunawan, alhamdulillah menyimak dari kawasan Sumedang. Ada juga dari Ibu Lina Marlina, alhamdulillah dari kawasan Cimaung, dan tentunya masih banyak sekali ya. Kita lanjutkan dulu pertanyaan yang berikutnya. Ini dari sahabat DM yang menyimak melalui radio DM streaming dari 08131 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini berkaitan dengan sholat. Saya bekerja di suatu PT, pada suatu saat tidak melaksanakan sholat duhur karena alasan tertentu. Tetapi saya jamaah dengan asar di rumah, boleh atau tidak, Pak Ustadz? Baik, terkait dengan sholat, maka sholat itu
adalah sebuah kewajiban. Aqimis shalah tarafai nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Quran surat Hud ayat 114. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah salat tarafai nahar, pada waktu-waktu di siang hari, wa zulafa minal lail, dan juga di awal permulaan. Perhatikan salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. 5 waktu salat yang dilaksanakan merupakan sebuah kewajiban. Banyak dalil, waqimus shalah, dan dirikanlah oleh kamu salat, dan yang lain. Berarti sholat itu wajib. Dan konsekuensi meninggalkan sholat adalah sebuah perkara dosa besar atau al-kabair. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Mudaththir, Al-Mudaththir, mengingatkan kita semua terkait dengan nasib orang yang tidak melaksanakan sholat. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Maka mereka penghuni neraka sakor itu menjawab, kami ketika hidup di dunia bukan termasuk orang yang mendirikan sholat. Jadi jelas dari situ, maka meninggalkan sholat merupakan sebuah perkara dosa besar yang harus ditinggalkan. Adapun ketika Anda lupa, maka sholatlah ketika ingat. Tapi lupa yang benar-benar lupa. Tapi kalau Anda berupaya untuk melupakan kenweh engke nanti lagi masih ada waktu sehingga lupa, maka dosa. Tapi kewajiban sholat masih harus terus dilaksanakan. Sholat ketika ingat. Itu yang pertama. Maka dari situ kewajiban sholat tidak bisa digantikan atau dikodok sholat itu. Andaikan Anda misalkan akan menjamak karena Anda terhitung safar. Jadi sholatnya itu dilaksanakan ketika Anda bepergian. Maka pilihannya ketika safar, Anda niatnya dari rumah ke tempat kerja, safar tidak. Kalau niatnya safar, ada rukhsah terkait orang musafir yang melaksanakan safar. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila engkau dalam keadaan bepergian di muka bumi, artinya safar, orang yang musafir, maka tidak apa bagimu untuk meringkas sholat, mengqashar sholat, tapi hanya yang 4 rakaat saja. Zuhur bisa diqashar jadi 2 rakaat. Lalu asar bisa diqashar jadi 2 rakaat. Lalu isya bisa diqashar jadi 2 rakaat. Kalau Anda mau menjamak, maka boleh Anda jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau Anda ingin menjamak qashar, maka laksanakan zuhur dengan asar, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, dilaksanakan di waktu zuhur atau di waktu asar. Begitupun maghrib, 3 rakaat sholat maghrib dan 2 rakaat sholat isya dilaksanakan boleh di maghrib berarti jamak takdim, atau di isya, yaitu jamak takhir. Tergantung ketika Anda berupaya untuk melaksanakan dengan jamak karena Anda kategorinya termasuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat jamak, maka jamak sholat. Tapi kalau Anda tidak termasuk kriteria orang yang menjamak, jadi orang yang menjamak sholat itu diantaranya adalah orang yang dalam keadaan sakit. Itu bisa. Ya. Orang yang dalam keadaan sakit untuk menghilangkan kesempitan atau kesulitan ketika sakit boleh dijamak. Jadi yang pertama tentu menjamak seseorang itu dalam keadaan sakit. Atau menjamak karena dalam keadaan sulit. Gitu ya. Wah sulit, genting. Sulit untuk dilaksanakan sehingga ditarik jadi jamak takhir. Nah itu. Apakah Anda dalam keadaan sulit yang genting sehingga tidak ada waktu sedikit pun untuk melaksanakan sholat? Nah kalau dihitung tidak. Rata-rata yang sholat itu tidak lebih dari 10 menit ya. Cepat biasanya. Surat-suratnya pendek disesuaikan ketika dalam keadaan sulit. Jadi sulit yang seperti apa? Yang sulit yang sangat tidak memungkinkan.
perhatikan apakah Anda masuk kategori itu. Kalau tidak, ya tentu ke depan harus diperbaiki terkait dengan pelaksanaan sholatnya. Jangan sampai pekerjaan menjadikan Anda lupa terhadap kewajiban. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan yang berikutnya yang melalui pesan suaranya dari sahabat DM, Pak Ustadz. Ya. Volumenya mungkin diangkat, bisa? Maaf, volumenya belum bisa masuk. Tadi kan Ustaz mengatakan bahwa seorang Bagaimana Mas pertanyaannya? Baik, mohon maaf untuk sahabat DM ya, karena ada gangguan teknis. Pertanyaan yang melalui pesan suaranya belum bisa diputarkan di pagi hari ini. Baik, kita pertanyaan yang berikutnya Pak Ustadz nih, tentang kejadian suatu tempat Pak Ustadz nih. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seseorang meninggal dunia pada saat sholat fardu berjamaah. Pertanyaannya, apakah orang di sekitarnya menghentikan sholatnya atau melanjutkan sampai dengan selesai, Pak Ustadz? Baik, satu kasuistik ya. Kasus yang terjadi ketika ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat. Tergantung kondisinya. Seseorang yang ada di dekatnya itu tidak perlu semuanya. Yang ada di dekatnya mungkin di kanan kirinya mengetahui keadaan orang tersebut, sedangkan yang di depannya kan tidak tahu. Maka tentunya yang tahu itu yang lebih memprioritaskan untuk menolong. Apakah dia pingsan? Kan tiba-tiba ada orang yang sholat sedang berdiri jatuh pingsan gara-gara kena darahnya naik. Darahnya naik sehingga oksigen yang masuk ke dalam aliran darah itu berkurang, saturasinya berkurang, jadi pingsan. Dan kita tidak tahu ketika orang jatuh itu karena pingsan sakit atau memang menemui ajalnya. Maka tentu prioritasnya adalah tolong oleh orang yang ada di kanan kiri, oleh orang yang ada di belakangnya yang melihat. Ya, beberapa orang cukup untuk menolongnya, yang lain bisa menyelesaikan sholatnya. Seperti itu Mas, jadi lihat prioritasnya. Lalu bagaimana orang yang membatalkan sholat apa dosa? Ya tidak. Justru dia dapat 2 pahala. Sholatnya berupaya untuk dilaksanakan sampai selesai, namun di perjalanan ada sesuatu yang prioritas untuk ditolong. Sehingga nanti kalau sudah selesai, laksanakan kembali sholat yang tadi terputus, tentu mengawali sholat dari rakaat pertama. Begitu Mas. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan coba kembali yang menyampaikan pertanyaannya melalui pesan suaranya. Kita coba putarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz atas kesempatan yang diberikannya. Saya ingin bertanya terkait dengan apa yang disampaikan tadi mengenai akikah. Jika akikah itu dilaksanakan setelah anak tersebut usianya berada di atas 9 atau 10 tahun, apakah makanan yang dibagikan oleh pengakikah tersebut itu bisa dihalalkan atau bagaimana? Terima kasih. Baik Pak Ustadz, untuk dipersilahkan dijawab langsung. Boleh Mas diulangi pertanyaannya Mas? Oleh disimpulkan gitu tentang akikah ya? Iya, tentang akikah Pak Ustadz, usia 9 atau sampai 10 tahun. 9 atau 10 tahun ingin diakikahi gitu atau gimana? Mohon maaf, bisa diulang kembali Kang Yana?
Baik, kalau misalkan kita lihat ya, akikah itu ketentuannya sudah ada. Ini hadisnya disampaikan oleh Samurah bin Jundub hadisnya. Kullu gulamin rohinatun bi akikoti. Setiap bayi yang terlahir itu tergadai dengan akikahnya. Tudbahu anhu yaumasabi. Maka sembelihlah di hari ke-7 dari kelahirannya. Wayuhlaku wayusama, dan dihabiskan rambutnya, dibotakin ya, dan diberikan nama yang terbaik. Itu hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Ini sahih hadisnya. Terkait dengan hal akikah, maka ketentuannya yang harus diperhatikan adalah hari. Hari keberapa? Hari ke-7 dari kelahiran. Berarti kalau hari Senin lahirnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad tuh diakikahi. Jadi patokan akikahnya adalah penanggalan Hijriah, penanggalan Islam supaya tidak bingung. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah diakikahi maka diberikan nama, dihabiskan rambutnya, dibotakin, diberi nama yang terbaik. Itu kecuali tentu kalau ada masalah medis terkait dengan dibotakin bisa ditunda. Tapi kalau tidak ada masalah medis, ya silakan dilaksanakan, dihabiskan rambutnya, lalu diberikan nama yang terbaik. Bagaimana kalau yang belum mampu untuk mengakikahi anaknya ketika umur 7 hari? Ya tidak mengapa, terlepas kewajiban itu karena tidak mampu untuk melaksanakannya. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan maksimal yang bisa dilakukan. Bagaimana kalau ada rizki? Sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Lalu menyembelih kambing atau domba, misalkan anaknya laki-laki menyembelihnya 2, anak perempuan menyembelihnya 1. Apakah itu termasuk akikah? Ya bukan, karena akikah mahar 7. Lalu apa kategorinya? Sedekah. Ketika Anda menyembelih di luar hari ke-7, sudah usia tahunan, maka itu masuknya ke dalam sedekah. Apakah boleh dibagi-bagikan? Ya kan, silahkan dibagi-bagikan dagingnya kepada saudara, tetangga, sebagai bentuk tasyakur. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan dari Ibu Dedeh dari kawasan Rangkas Bitung, Banten Pak Ustadz. Banten. Iya. Baik, kami undang kembali sahabat DM yang akan bergabung. Kesempatan masih ada kurang lebih 8 menit ke depan. Silakan yang akan bertanya di seputar tema ataupun di luar tema. Di pagi hari ini narasumber kita mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu sedikit amal masuk surga. Baik, pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Siti Nur Hasanah, Pak Ustadz. Pak Ustadz mau bertanya, di dalam pernikahan apakah bacaan Quran bisa dijadikan mahar? Hatur nuhun, Pak Ustadz. Baik, mahar itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan ketika ada sahabat yang tidak mempunyai mahar sedikit pun, sampai Rasulullah bertanya, punya tidak cincin walaupun dari besi? Artinya apa? Semurah mungkin, semudah mungkin. Jadi wanita yang berkah itu adalah yang gampang atau murah maharnya. Semakin mahal semakin sulit untuk dipenuhi, maka biasanya semakin terhambat terkait dengan pelaksanaan pernikahan. Jadi pernikahan itu dipermudah, jangan dipersulit. Karena ini ibadah, maka permudahlah supaya ibadah ini bisa untuk disegerakan. Begitu yang pertama. Yang kedua, apakah tidak ada benda-benda yang lain walaupun cincin dari besi? Kan murah ya cincin dari besi. Dari perak murah. 1 gram, 2 gram, paling berapa? Tidak akan nyampe 500.000. Iya. 2 gram perak itu. Murah lah. Sepakati dengan hal tersebut. Akan tetapi terkait dengan bacaan Al-Quran, jangan jadikan mahar, tapi jadikan hadiah. Hadiah pernikahan. Maharnya mah pakai apa aja, silahkan pakai benda. Ya. Iya.
pakai barang. Lalu hadiahnya baru baca Al-Quran. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz dari Bu Siti Nur Hasanah dari kawasan Tanjung ya, Bojong Tanjung. Alhamdulillah di pagi hari ini bergabung dan semoga jawaban dari narasumber kita menjadi suatu ilmu. Baik, mengingat waktu tinggal beberapa saat lagi, ini satu pertanyaan lagi Pak Ustadz nih. Semangat Mas. Dari sahabat DM yang menyimak melalui radio DM streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya wajib bagi seorang wanita sholat berjamaah di masjid, Pak Ustadz? Sholat berjamaah itu di masjid untuk laki-laki wajibnya. Untuk perempuan boleh di masjid, jangan dihalangi. Kalau bisa datang ke masjid tidak ada halangan, tidak ada sesuatu yang membahayakan. Di zaman sekarang datang ke masjid itu aman saja, alhamdulillah. Jadi silakan kalau para wanita ingin sholat di masjid berjamaah tidak bisa dihalang. Namun yang terbaik sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW untuk para wanita ya sholatnya di rumah, di tempat khususnya itu lebih utama. Begitu. Jadi kalaupun akan ke masjid berjamaah silahkan, di rumah juga silahkan. Begitu. Iya. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Dan karena waktu tinggal beberapa menit lagi, maka tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini akan segera berakhir. Dan kesempatan yang terakhir juga, pertanyaan yang tadi. Dan sebelum kita pamit undur diri, narasumber kita akan menyampaikan kesimpulan dan motivasi bagi kita semua untuk selalu banyak beramal. Baik Pak Ustadz, dipersilahkan untuk menyampaikan kesimpulannya Pak Ustadz. Sahabat TV DM yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, upayakan kita untuk menetapi, menghidupkan, mengupayakan, melaksanakan perintah-perintah wajib yang harus ditunaikan. Dan juga upayakan untuk semaksimal mungkin menghindari segala bentuk dosa, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berawal dari pelaksanaan yang wajib yang istiqomah akan menambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, sehingga pahalanya tentu akan berlimpah. Dan pahala semakin banyak, kebaikan amal soleh semakin banyak. Harapan kita adalah kasih sayang Allah dan keridhaan Allah terlimpah curah kepada kita semua selaku hambanya sepanjang hayat beristiqomah, beribadah untuk meraih mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa usahakan dan kita konsistenkan dalam kehidupan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Topan Muhammad Saleh yang sudah menyampaikan ilmunya di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat DM yang pagi hari ini menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk bisa bergabung. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa istiqomah untuk selalu mengikuti program Dialis DM pagi ataupun di program yang lainnya di TV DM streaming, TV pendidikan dan dakwah yang dipancar luasan langsung dari kawasan Kebun Kopi, tepatnya lantai 4 gedung Yayasan Darul Mutakin, Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Baik, selamat beraktivitas yang berikutnya. Semoga aktivitas kita di pagi hari ini selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dari kami, mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Radio DM rahimakumullah, para jemaah yang sangat kami cintai, ahlan wa sahlan di gedung dakwah Darul Mutakin, kebanggaan kita semuanya. 5 tahun yang lalu alhamdulillah kita telah membangun gedung dakwah berlantai 4 dan pontren berlantai 5. Faida Farukta Pangshop, kita tidak boleh berhenti berjuang, terus lanjutkan perjuangan. Bulan Juli dan Agustus 2021 ini insya Allah kita akan meneruskan pembangunan toilet dan tempat wudu di lantai 4 pontren Darul Mutakin. Sisihkanlah sebagian rezeki Anda, infak sodako zakat Anda untuk menyelesaikan toilet lantai 4 pontren Darul Mutakin. Sekecil apapun rezeki Anda, insya Allah akan bermanfaat. Salurkan melalui nomor rekening BNI Syariah 21210200301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Jazakumullah khairan katsira. Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, kumpulan materi dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutakin. Jazakumullah khairan katsira. Allahumma sholli alaihim.